Halo, jadi kita langsung saja bahas hasil dari race Moto3 Mugello, di mana balapan dimenangkan oleh Brian Uriarte, luar biasa sekali. Brian Uriarte, salah satu rider rookie yang pada tahun lalu memenangkan Red Bull Rookies Cup dan juga Junior GP, akhirnya bisa meraih kemenangan perdananya di Moto3 di seri Mugello. Kemudian di posisi kedua ada Alvaro Carve, dan ketiga ini juga yang luar biasa, Hakim Danis. Hakim Danis, pembalap Asia Tenggara dari Malaysia, berhasil juga memenangkan meraih podium pertamanya juga di Moto3. Dan untuk Veda Ega Pratama sendiri, pembalap kebanggaan kita, itu berada di posisi ke-8 dari sebelumnya mengawali start dari posisi ke-12. Oke, kita mulai dulu dari proses balapannya. Jadi balapan ini dimulai dengan Hakem Danis yang menempati pole position setelah David Almanza tidak mengikuti balapan karena terkena flu. Dan pada saat lampu start itu padam, Veda itu langsung melakukan start yang agresif. Jadi di lap pertama dia langsung bisa maju sampai 6 posisi ya. Dari awalnya dia start dari posisi ke-12 karena tadi ada satu rider yang tidak jadi ikut balapan, jadi dia naik satu peringkat. Itu dia bisa langsung maju ke posisi ke-6. Namun semakin lama posisinya semakin menurun. Di lap kedua dia menurun sampai ke-8, ke-9, bahkan yang terparah sepertinya Veda tuh sempat turun ke posisi ke-16 ya, yang paling parah. Dan kalau misalnya kita memperhatikan rider-rider yang lain yang ada di belakangnya Veda, misalnya Maximo Kiles, itu bisa langsung maju juga dia ke posisi ke depan. Entah sih, saya memperhatikan di beberapa balapan Veda itu ketika dia berada di barisan-barisan bagian belakang dan melakukan start yang cukup bagus. Memang di awal-awal balapan dia cukup bagus, tapi kadang itu juga di beberapa lap-lap awal dia rentan sekali untuk turun dengan banyak posisi. Saya perhatikan itu terjadi di balapan seri Brazil, kemudian di seri Prancis juga seperti itu. Jadi awalnya dia berada di barisan depan di awal-awal balapan, tapi semakin kesini posisinya semakin melorot ke belakang. Dan dia kembali melakukan push itu di kira-kira 5 lap terakhir. Push. Ada yang beberapa memang berhasil, seperti yang di seri Brazil itu sendiri, di mana setelah restart, waktu itu ada red flag, kemudian di restart 5 lap. Nah, itu dia berhasil dari awalnya berada di posisi ke-11, terus maju ke depan, dan akhirnya dia finish di posisi ketiga. Iya, belakangan sih banyak berhasil, cuman tadi saya sempat perhatikan, jadi Veda itu sempat nge-push lagi, ngegas lagi ke bagian depan ketika memasuki lap 13-14. Jadi dari awalnya dia masih struggling dari posisi belakang 16, terus tiba-tiba maju ke depan ke 7, 6, 5, bahkan sempat bersaing dengan Hakim Danish. Sempat posisi terbaik yang dia miliki itu berada di posisi keempat ya, di grid keempat di belakang Hakim Danish. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia posisinya melorot lagi ke bagian belakang, dan mungkin ini pace-nya juga agak menurun di lap-lap terakhir. Nah, ini salah satu faktor yang menurutku menjadi tantangan terbesar Veda di sini adalah dia masih kesulitan untuk menjaga race pace-nya dia itu dari awal sampai akhir-akhir balapan itu tetap bagus, dan itu yang kemudian menghalangi dia untuk bisa perform. Itu sih penyebabnya. Bandingkan misalnya dengan rider-rider yang lain, misalnya
yang ada di sekitarnya dia ketika start seperti Alvaro Carpe, Maximo Quiles juga sempat bagus, cuman karena di last lap itu dia sempat high side sehingga posisinya akhirnya dia harus berada di bagian belakang di posisi 11, finishnya di belakangnya Veda. Jadi ini sepertinya menjadi tantangan yang mesti dipecahkan oleh Honda tim Asia karena um, performa rider-rider rookie yang lain selain Veda itu sudah mulai meningkat. Di 2 balapan terakhir, Brian Uriarte selalu finish di depannya Veda, begitupun dengan Hakim Danish yang sudah bisa meraih podium. Nah ini tentu mengancam posisi Veda di kalau kita tahu bahwa target yang ingin dicapai Veda best rookie of the year. Nah sementara dengan hasil balapan tadi, di mana Brian Uriarte berhasil memenangkan balapan dan itu dia langsung berhasil menempati posisi keempat klasemen meskipun jarak poinnya dengan Veda hanya selisih 1. Jadi saat ini Veda memperoleh nilai 66 dari awalnya 58 karena dia finish di posisi ke-8. Akhirnya dia bisa menambah poin 8, jadi poinnya jadi 66. Itu beda 1 poin dengan Brian Uriarte yang memiliki poin 67. Dan rookie-rookie yang lain juga akan semakin mendekat seperti Hakim Danish. Kalau kita lihat performanya di 2 balapan terakhir di Montmello dan Barcelona itu selalu finish di depannya Veda. Jadi Honda Tim Asia ini meski harus berbenah ya, entah apa yang mesti dilakukan karena tentu saja untuk mengupgrade mesin sudah tidak memungkinkan, tetapi mungkin setup-setup yang lain yang mesti diperhatikan agar kemudian Veda bisa lebih kompetitif lagi di balapan-balapan nanti karena secara skill Veda punya, tapi bagaimana kemudian Veda harus pintar mengatur posisi dia ketika melakukan kualifikasi berada di barisan depan, itu yang akan menjadi penentu juga kemudian bagaimana dia bisa finish di zona podium dan bersaing dengan top-top rider seperti Alvaro Carpe, kemudian Maximo Quiles, dan juga rider-rider yang lain. Nah, semoga hal ini bisa diperbaiki di balapan selanjutnya. Jadi, seri selanjutnya itu akan berlangsung di Hungaria di pekan depan. Dan semoga apa yang menjadi kendala oleh Veda pada saat ini betul-betul bisa menjadi bahan evaluasi bagi Honda Tim Asia. Karena ekspektasi dari warga Asia, warga Indonesia kepada Veda ini sangat-sangat tinggi dan kita berharap ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Honda Tim Asia.